yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1234 garing PDT.G garing 2026 PA.SP antara penggugat Rivaldi melawan tergugat Dwi pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera mohon panggil para pihak. Penggugat dan kuasa hukumnya hadir. Hadir yang mulia untuk penggugat atas nama Rivaldi dan kuasa hukumnya Novel. Penggugat dan kuasa hukumnya hadir. Untuk penggugat atas nama Putri dan kuasa hukumnya Jangan. Baik, sebelumnya melanjutkan perkara, kami akan memeriksa identitas dari para pihak terlebih dahulu. Pada kuasa penggugat, mohon tunjukkan surat kuasanya. Baik, untuk surat kuasa dari penggugat telah diperiksa dan dinyatakan sah. Selanjutnya kepada kuasa tergugat mohon ditunjukkan surat kuasanya. Baik, surat kuasa dari tergugat juga sudah diperiksa dan dinyatakan sah. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sesuai peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, apakah para pihak telah menempuh mediasi? Dimulai dari penggugat dulu. Sudah yang sudah dilaksanakan, tapi tidak ada yang tidak berhasil. Tidak tercapai apa-apa. Iya, tidak. Baik. Untuk pihak tergugat sudah melakukan mediasi. Tapi seperti itu. Baik, karena mediasi tidak tercapai kesepakatan, dimulai dari kepada penggugat, dipersilakan untuk membacakan gugatannya. Tidak ada problem, Mas. Singkat saja bahwa penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Budi Santoso bin Ahmad Santoso berdasarkan pasal 185 Aplikasi Hukum Islam, bahwa pewaris almarhum Nur Aisyah binti Ahmad meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Melati Indah nomor 27 Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, bahwa harta waris tersebut telah dijual oleh tergugat pada pihak ketiga yang senilai Rp2.350.000, bahwa penggugat dan bahwa harta warisan tersebut menerima Rp350.000 sehingga hak penggugat belum terpenuhi. Oleh karena itu, penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah. Yang kedua menetapkan bahwa warisan, yang ketiga menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris. Yang terakhir menghukum tergugat untuk membayar kekurangan bagian waris penggugat. Demikian untuk pembacaan surat. Sudah dibuka. Iya, Apakah gugatan tetap dipertahankan? tetap dipertahankan sesuai dengan
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1234 garing PDT.G garing 2026 PASB antara penggugat Rivaldi melawan Fitri pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang pada tanggal 3 Juli dengan agenda jawaban dari kepada terbuka dipersilahkan menyampaikan jawaban. Mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Yang pertama, eksepsi gugatan aku. Gugatan penggugat tidak jelas dan tak boleh karena penggugat tidak menguraikan secara rinci seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek waris yang disengketakan. Penggugat hanya menarik tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal berdasarkan hukum pewarisan Islam, penetapan ahli waris dan pembagian warisan harus melibatkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap data peninggalan pewaris. Gugatan penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dasar perhitungan nilai warisan fungsi yang menjadi dasar tuntutan pembayaran kepada penggugat. Dengan demikian, gugatan penggugat mengandung cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak diterima. Dalam gugatan aku, penggugat tidak menarik pihak pemilik objek warisan tersebut sebagai pihak yang berkepentingan, padahal penggugat juga mempermasalahkan proses penjualan objek warisan yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, gugatan aku mengandung kekurangan pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat juga menyampaikan jawaban dalam pokok perkara bahwa benar objek waris telah dijual kepada pihak ketiga dengan harga sebesar Rp2.350.000.000, namun penjualan tersebut dilakukan atas pengetahuan dan persetujuan penggugat. Sebelum pembagian warisan dilakukan, terdapat berbagai kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Islam. Yang pertama, biaya perawatan dan pengobatan pewaris selama masa sakit, biaya rumah sakit dan perawatan intensif, biaya pemakaman dan tahlilan, tunggakan pajak bumi dan bangunan, biaya administrasi dan penjualan objek, biaya balik nama dan pajak penjualan, serta kewajiban-kewajiban lain yang timbul akibat pengelolaan objek waris. Seluruh pengelolaan tersebut dikeluarkan oleh tergugat secara pribadi selama bertahun-tahun tanpa kontribusi dari pihak penggugat. Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang Rp350.000.000 kepada penggugat sebagai bagian warisan sementara berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Penggugat telah menerima manfaat dari hasil penjualan objek waris dan mengetahui seluruh proses penjualan sejak awal sehingga tidak benar apabila tergugat dituduh menyembunyikan hasil penjualan. Oleh karena itu, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi. Baik, yang mulia, untuk mengenai seksinya, itu jawaban dari gugatan dari pihak penggugat dulu. Yang pertama adalah bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur adalah tidak berdasar dan patut disampaikan yang mulia. Bahwa gugatan penggugat telah menerangkan secara jelas mengenai indikasi para pihak, hubungan hukum antara para pihak, identitas pewaris, kedudukan penggugat sebagai ahli waris pengganti, objek harta warisan yang disengketakan, kronologi penjualan objek waris, serta kerugian yang dialami penggugat akibat tidak dibaginya hasil penjualan warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Bahwa seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam penyusunan gugatan telah dipenuhi sehingga gugatan EQ telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana praktik peradilan yang berlaku, bahwa tergugat bahkan telah mampu memahami secara utuh isi gugatan dan memberikan jawaban serta rinci terhadap setiap dalil penggugat, sehingga alasan bahwa gugatan kabur merupakan dalil yang kontradiktif dan tidak beralasan hukum yang umum, bahwa oleh karenanya eksepsi absurd legal harus ditolak seluruhnya yang umum. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan seorang pihak karena tidak menarik membeli objek waris adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Bahwa proses sengketa dalam perkara ini bukan mengenai keabsahan jual beli objek waris maupun pembatalan perihal hak pada pihak ketiga. Bahwa gugatan penggugat hanya berkaitan dengan penetapan ahli waris, menetapkan bagi masing-masing ahli waris serta tuntutan atas kekurangan pembagian hasil penjualan objek waris yang sangat ingin dikuasai oleh tergugat ini. Bahwa pihak pembeli tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap sengketa pembagian hasil penjualan warisan antar penggugat dan tergugat. Bahwa dengan demikian pembeli objek waris tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara EQ. Oleh karena itu, eksepsi kurang pihak harus seluruhnya untuk ditolak yang mulia. Dari kesimpulan ini, bahwa seluruh eksepsi yang diajukan tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan hanya bertujuan mengaburkan pokok permasalahan yang sesungguhnya, yaitu belum dipenuhinya hak penggugat sebagai ahli waris pengganti atas hasil penjualan harta warisan peninggalan almarhum Nur Aisyah binti Muhammad. Jadi yang mulia, permohonan dari kami, berdasarkan seluruh uraiannya, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang pertama, yang mulia, menolak seluruh eksepsi tergugat. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian dan pemeriksaan pokok perkara, membebankan biaya perkara kepada tergugat menurut hukum. Demikian yang mulia untuk pembacaan seksi jawaban dari penggugat dari pihak penggugat. Baik, untuk eksepsi sudah dicatat oleh majelis. Selanjutnya akan majelis diskusikan dulu pada dilanjutkan dengan agenda sidang publik dari tergugat. Baik, untuk hari ini sidang akan ditunda pada tanggal
duplik dari tergugat. Sama ada juga ini. Oke. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim akan langsung. Sekarang pada satu dari tempat, Presiden DPD dan Presiden Jokowi Widodo dan Presiden Surabaya. Saudara sidang publik pada tanggal 17 Juli 2025, hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki sidang. Memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1234 garing PJT garing 2026 PA Rivaldi melawan tergugat Fitri pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini tanggal 17 Juli dengan agenda publik dari tergugat. Pada tergugat dipersilakan menyampaikan publik. Baik Yang Mulia, tergugat mengajukan publik atas replik penggugat. Tergugat tetap pada seluruh dalil dan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban tergugat dan menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Tergugat tidak membantah kedudukan penggugat sebagai ahli waris pengganti berdasarkan pasal 185 Regulasi Hukum Islam. Namun, kedudukan sebagai ahli waris pengganti tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menunjukkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pewaris sebelum dilakukan pembagian warisan. Oleh karena itu, dalil penggugat yang menghendaki pembagian secara langsung atas seluruh hasil penjualan objek waris sebesar 2.950 juta rupiah adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Penggugat dalam repliknya menyatakan tergugat tidak transparan mengenai penggunaan dana hasil penjualan objek waris. Dalil tersebut tidak benar. Sebelum pembagian waris dilakukan, terdapat berbagai pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan pewaris maupun objek waris. Seluruh pengeluaran dilakukan demi menjaga dan mempertahankan nilai ekonomis objek waris sehingga dapat terjual dengan harga yang optimal. Penggugat berusaha membidik opini seolah-olah surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris tidak sah. Dalil tersebut patut dikesampingkan. Keberadaan surat wasiat merupakan fakta yang nyata dan dapat dibuktikan melalui alat bukti surat maupun saksi-saksi yang mengetahui pembuat wasiat tersebut. Dan tergugat tidak pernah bermaksud menghilangkan hak penggugat sebagai ahli waris. Tergugat telah menerapkan sejumlah
Sudah diajukan kondisi. Baik, untuk bukti sudah diterima dari pihak penggugat, apakah membawakan saksi? Itu bukan saksinya. Silahkan dihadirkan buktinya. Saksinya yang pertama dia Putri Lestari. Dia satu aja. Sumpah. Baik, begini. Saudara sebagai saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara diwajibkan mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, ikuti. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima akibat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah menjadi saksi atas sumpah saya. Amin. Sumpah, silakan. Saudara, saya baik, untuk saudara saksi, apa hubungan saudara dengan para pihak? Apa yang saudara ketahui mengenai objek warisan tersebut? Objek warisannya yaitu berupa tanah dan bangunan. Ini yang mulia pertanyaan saksi yang mulia. Apakah saudari mengetahui adanya pembagian waris yang disepakati oleh kedua belah pihak? Ya, Tahu ya. apakah saudara mengetahui siapa yang menguasai rumah setelah pewaris meninggal? Saudara? Tergugat.
tonggak terang. Baik, untuk saksi dari yang bukan sudah selesai, selanjutnya silakan tergugat untuk mengajukan bukti. Baik, untuk bukti dari tergugat telah diperiksa dari pihak tergugat, apakah ada saksi? Baik, mohon untuk dihadirkan saksi. Baik, saudara sebagai saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara diwajibkan mengucapkan sumpah menurut Indonesia. Apakah saudara bersedia mengucap sumpah? Mohon berdiri. Juru sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima akibatnya sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah menjadi saksi atas sumpah saya. Amin. Baik, silakan duduk. Sumpah saudara. Baik, untuk saudara saksi, apa yang saudara ketahui? Saya mengetahui tergugat merawat pewaris sampai meninggal dunia. Apakah saudara mengetahui rincian biaya perawatan tersebut? Tidak secara rinci. Apakah saudara menyaksikan langsung pengobatan sudah berhasil? Tidak, ya mulia. Di sini mungkin bertanya, Silakan. untuk saudara saksi, saksi ini dari pihak keluarga atau tetangga? Keluarga dari ini. Waktu bikin surat kuasa tadi tidak mengetahui, benar ya? Kalau untuk penjualan mengenai rumah, saksi tahu nggak? Tidak. Kita yang masih mungkin. Baik, terima kasih. Iya. Baik, untuk perkara ini akan kami diskusikan dulu dari majelis. Baik, untuk keterangan dari kedua pihak akan didiskusikan. Kesimpulan sidang akan berjalan dengan agenda
para pihak. Baik, untuk sidang hari ini sudah dilanjutkan tanggal 24 Juli. Baik, akan ditutup. Perkara nomor 124 Presiden DPRD Gubernur 2024 Presiden PA Saudara. Pada tanggal 24 Juni 2026 pada pembacaan kesimpulan. Hadirin dengan berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1234/DCD/2026 PA Surabaya antara penggugat Rifaldi melawan tergugat Fitri pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda hari ini tanggal 24 Juli dengan agenda kesimpulan. Karena pembuktian telah selesai, maka para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan yang tertulis. Dari pihak penggugat apa sudah siap? Sudah ya, untuk kesimpulan. Baik, untuk dari pihak tergugat sudah siap? Untuk para pihak dimohon untuk menyerahkan kesimpulan tertulis. Baik, para majelis akan bermusyawarah dulu untuk mengambil putusan. Baik, setelah memeriksa eksepsi dan juga majelis berpendapat bahwa keberatan tergugat mengenai pembentukan
Jalan Ketinggian Baru nomor 45 Kelurahan Ketinggian, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/SKKAP/waris/6/2026. Selanjutnya penggugat melawan tergugat diberi hukuman 8 tahun agama Islam, pekerjaan dinas swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati Indah nomor 27 Kelurahan Sukamasuk, Kecamatan Sukolilo di Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 005/SKKAP/waris/6/2026 tanggal 10 Juni. Selanjutnya disebut tergugat tentang perkara menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan warisan Islamnya terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juni 2026 dengan register nomor 1234-DPDP-G/2026-PASB, menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya disertai eksepsi mengenai satu eksepsi kewenangan absolut bahwa menurut tergugat perkara aku bukan merupakan kewenangan pengadilan agama karena sengketa yang disengketakan berupa hasil penjualan tanah dan bangunan yang telah beralih pada pihak ketiga, sehingga menurut tergugat seharusnya diperiksa oleh pengadilan negeri. Yang kedua, eksepsi kedudukan hukum bahwa menurut tergugat penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena bukan ahli waris langsung dari pewaris, melainkan hanya cucu dari pewaris. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya memohon agar seluruh eksepsi tergugat ditolak. Dilanjutkan tentang pertimbangan hukum. Dalam eksepsi 1 menimbang bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya menimbang bahwa setelah mencermati gugatan tergugat, pokok sengketa dalam perkara aku adalah mengenai penetapan ahli waris, penetapan ahli waris pengganti, penetapan harta warisan, penetapan bagian warisan, pembagian hasil penjualan harta warisan. Selanjutnya menimbang bahwa seluruh pokok sengketa tersebut merupakan ruang lingkup kewenangan absolut pengadilan agama. Selanjutnya menimbang bahwa fakta objek warisan telah dijual kepada pihak ketiga tidak menghilangkan kewenangan pengadilan agama karena yang disengketakan bukan keabsahan jual beli, melainkan pembagian hak waris para ahli waris. Selanjutnya menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi kewenangan absolut tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi legal standing tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 kompilasi hukum Islam disebutkan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Selanjutnya menimbang bahwa dalam gugatan penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai anak kandung dari almarhum Budi Santoso bin Ahmad Santoso yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Menimbang bahwa dalil tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena itu keberatan tergugat mengenai kedudukan hukum penggugat tidak dapat diterima sebagai eksepsi dan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Selanjutnya menimbang bahwa eksepsi legal standing tergugat juga harus ditolak. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nomor 2. Kompilasi hukum Islam. Nomor 3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut, 2 menolak eksepsi tergugat mengenai kedudukan hukum, legal standing tergugat, menetapkan memerintahkan pemeriksaan perkara berlanjutkan perkara pembuktian dan
pemeriksaan pokok perkara. Demikian putusan selang ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 16 Juli 2026 Masehi bertetapan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah oleh kami. Dengan CRS Reza Kasauka MH Hakim sebagai Hakim anggota dan Selin AE MH sebagai Hakim anggota dan DRA Muhammad Rasel KL Rizky MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh panitera pengganti. Baik, untuk sidang hari ini dilanjutkan pada tanggal 31 Juli dengan agenda pembacaan putusan akhir. Pembacaan putusan setelah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara nomor 1234/B/2026 antara penggugat Diva melawan penggugat Fitri pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka. Baik, agenda sidang hari ini tanggal 31 Juli dengan agenda pembacaan putusan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kuasa antara Ahmad Rifaldi bin Budi Santoso, lahir di Surabaya tanggal 15 April 1998, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Selanjutnya penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novel Ramadan dengan konsultan hukum pada kantor hukum berkedudukan di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur, melawan Fitri lahir di Surabaya tanggal 20 April 1999, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selena, kewarganegaraan Indonesia, berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum. Berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai terbuka. Duduk perkaranya menimbang bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2026 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2026 dengan register perkara nomor 1234/DJTC/2026/PASB telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut, bahwa almarhum Haji Ahmad Santoso bin Abdullah selanjutnya disebut waris meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya, bahwa
memeriksa untuk mengajukan gugatan aku guna memperoleh kepastian mengenai ahli waris, harta warisan, pembagian masing-masing ahli waris, daftar surat wasiat yang diselisihkan, serta pembayaran dan kecurangan hak waris yang menjadi hak penggugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. 24 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 25 menyatakan almarhum Haji Ahmad Santoso bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam. Menetap 26 menetapkan penggugat ketika Mahkamah Habib Budi Santoso sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Budi Santoso bin Ahmad Santoso berdasarkan pasal 185 kompilasi hukum Islam. 27 menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Haji Ahmad Santoso bin Abdullah adalah A. Siti Rahmawati binti Ahmad Santoso tergugat sebagai anak kandung. B. Andika Pratama bin Budi Santoso tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Budi Santoso bin Ahmad Santoso. 28 menetapkan harta waris peninggalan almarhum Haji Ahmad Santoso bin Abdullah berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Melati Indah nomor 27 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2145 seluas kurang lebih 420 meter persegi 29 menyatakan hasil penjualan objek warisan tersebut sebesar Rp 2.350.000.000 merupakan harta waris yang wajib diberikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam. 30 menyatakan surat wasiat yang diajukan dan dijadikan dasar oleh tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang merugikan hak ahli waris yang sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam. 31 menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris sebagai berikut. A. Siti Rahmawati binti Ahmad Santoso memperoleh 1/4 atau 50% bagian. B. Andika Pratama bin Budi Santoso selaku ahli waris pengganti memperoleh 1/2 atau 50% bagian. 32 menetapkan hak penggugat atas hasil penjualan harta waris sebesar Rp1.175.000.000. Menyatakan pembayaran yang telah diterima penggugat sebesar Rp350 juta diperhitungkan sebagai bagian pembayaran hak waris. Menghukum tergugat untuk menyerahkan dan membayar kekurangan hak waris tersebut kepada penggugat paling lambat 14 hari sejak putusan memperoleh kesempatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Eksepsi gugatan kabur bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak mengembalikan secara rinci seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek waris yang disengketakan. Bahwa
sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 kompilasi hukum Islam, sehingga fakta tersebut harus dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi. 4. Bahwa benar objek warisan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Melati Indah nomor 27 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya telah dijual oleh penggugat kepada pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp2.350.000.000. 5. Penggugat tidak pernah mempersoalkan penjualan objek warisan tersebut sepanjang hasil penjualan diberikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum warisan Islam. 6. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebagai besar hasil penjualan telah digunakan untuk biaya perawatan pewaris, biaya pemakaman, renovasi rumah, bayaran pajak maupun kebutuhan lain tidak dapat diterima karena tidak sertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. 7. Bahwa hingga diajukan gugatan ini maupun pada saat jawaban diajukan tergugat tidak pernah menunjukkan rincian penggunaan dana hasil penjualan waris, bukti pembayaran ataupun laporan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasikan kebenaran. 8. Bahwa menurut hukum pewarisan Islam, setiap pengurangan terhadap harta peninggalan yang akan diberikan kepada ahli waris harus dapat dibuktikan secara jelas dan terperinci sehingga tidak dapat semata-mata berdasarkan pada pernyataan sepihak dari salah satu ahli waris. 9. Bahwa setiap dalil mengenai adanya surat wasiat yang dikemukakan oleh penggugat tetap berpendirian bahwa keberadaan, keabsahan serta keberlakuan surat wasiat tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku. 10. Bahwa penggugat menolak apabila surat wasiat tersebut dijadikan dasar untuk mengurangi hak ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum, terlebih apabila isi wasiat tersebut dibuat untuk kepentingan ahli waris tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana ketentuan hukum Islam. 11. Bahwa sampai dengan saat ini penggugat hanya menerima bagian sebesar Rp350 juta, sedangkan menurut perhitungan hukum pewarisan Islam, bagian yang menjadi hak penggugat selaku ahli waris mengganti jauh lebih besar daripada jumlah yang telah diterima tersebut. 12. Bahwa oleh karena tergugat tetap menguasai sebagian ahli penjualan objek waris dan belum menyerahkan seluruh bagian yang menjadi hak penggugat, maka tindakan tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dan pembagian waris. 13. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan penggugat telah terbukti secara hukum dan beralasan untuk dikabulkan, sedangkan seluruh dalil tentang tergugat yang tidak didukung oleh bukti yang cukup patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan dalil-dalil replik penggugat tersebut di atas, maka gugatan para penggugat dalam perkara Aiko kabul tidak terbukti, maka jawaban tersebut harus ditolak dan tidak berdasarkan kompilasi hukum Islam. Maka untuk selanjutnya, kiranya majelis hakim yang mulia agar menolak untuk seluruh dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. 1. Dalam eksepsi 1 menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat telah memenuhi syarat formulir dan material serta dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. 2. Dalam pokok perkara 1 menolak seluruh dalil bantahan dan jawaban tergugat. 2. Menerima mengabulkan replik penggugat untuk seluruhnya. 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh mana itu dalam surat gugatan penggugat, yaitu meninggal
yang menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Aisyah binti Muhammad adalah satu Dajjal Steven bin Ahmad Santoso sebagai anak kandung. 2. Ahmad Rivaldi bin Budi Santoso sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Budi Santoso bin Ahmad Santoso berdasarkan pasal 185 kompilasi hukum Islam. 4. Mengatakan bahwa hasil peninggalan peternak almarhum Aisyah binti Muhammad berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dan dahulu terletak di Jalan Melati Indah nomor 27, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2145/420 meter Turki yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan nilai transaksi sebesar Rp2.350.000.000. Menyatakan bahwa surat wasiat yang diajukan oleh tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap hak warisan tergugat karena tidak terbukti memenuhi ketentuan hukum kewajiban Islam. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Aisyah binti Muhammad sebagai berikut. Fitri mendapat bagian setengah atau 50%. Ahmad Rivaldi bin Santoso selaku ahli waris pengganti dari almarhum Budi Santoso bin Ahmad Santoso mendapat bagian 1/2 atau 50%. Menetapkan bahwa dari nilai harta warisan sebesar Rp2.350.000.000, maka bagian yang menjadi hak penggugat adalah 50% dari Rp2.350.000.000, yaitu Rp1.175.000.000. Menetapkan bahwa tergugat telah menyerahkan kepada penggugat sejumlah Rp350 juta, menghukum tergugat untuk membayar kekurangan bagian waris penggugat sebesar Rp1.175.000.000 sampai Rp350 juta, yakni Rp825 juta. Menghukum tergugat untuk menyerahkan dan membayarkan kepada penggugat sejumlah Rp825 juta selama tambahannya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan menolak gugatan penggugat selain dan sebagainya. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung jawab yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.250.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Yang pertama, Dr. Reza Eka Saputra sebagai Hakim Anggota, Dr. Zalensky AE sebagai Hakim Anggota, Dr. Muhammad Razak sebagai Hakim Ketua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan dibantu oleh panitera pengganti. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya.